Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Februari lebih rendah dari bulan sebelumnya. Inflasi Februari tercatat 0,16% secara bulanan. Meski demikian, secara tahunan inflasi Februari masih cukup tinggi, yakni 5,47%. Inflasi ini ternyata lebih tinggi dibandingkan Januari yang berada di 5,28%. BPS merinci kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi paling tinggi, yakni 0,48%. Sementara yang mengalami deflasi adalah pengeluaran transportasi dan komunikasi. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Februari antara lain beras, rokok, cabai merah, dan bawang merah. Badan Pusat Statistik mengungkapkan musim panen raya yang jatuh pada akhir Februari hingga Maret 2023 terancam cuaca buruk. Cuaca buruk ini memicu banjir dan hujan deras di sejumlah wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini merinci sejumlah wilayah yang terancam banjir dan gagal panen yaitu Mojokerto, Bontang, dan Sumbawa. Semakin parah, ancaman gagal panen terjadi di tengah meroketnya harga komoditas pangan yang berimbas pada inflasi Februari. BPS menjelaskan salah satu biang keroknya ialah harga beras. Dari laporan BPS, harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan, baik secara bulanan maupun secara tahunan. Harga beras di tingkat petani pada Februari 2023 tercatat mengalami penurunan. Pada gabah kering, panen sebesar 2,16% dibanding Januari, akan tetapi meningkat secara tahunan 17,78%. Sementara itu, harga beras di tingkat penggilingan naik 4,3% secara bulanan dan naik 20,06% secara tahunan. Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi khususnya untuk jenis bensin Pertamax, RON 92, dan Pertamax Turbo atau RON 98 mulai 1 Maret 2023. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan alasan Pertamina menaikkan BBM yakni mempertimbangkan harga minyak mentah hingga nilai tukar rupiah. Penyesuaian harga mengacu pada rata-rata MOPS untuk periode 25 Januari 2023 hingga 24 Februari 2023. Mengekor perusahaan minyak plat merah, Badan Usaha Swasta Penyalur BBM juga turut menaikkan harga minyak yang memiliki jenis yang sama dengan BBM non-subsidi. Baik Shell Indonesia, BPAKR, hingga Vivo Energy Indonesia secara kompak melakukan perubahan harga jual produk minyak mereka. Kenaikan berkisar Rp200 hingga Rp700 per liter. Kenaikan ini akan berlaku pada 1 Maret 2023 dan berlaku di seluruh SPBU. Adapun kenaikan terendah dilakukan oleh Vivo Energy Indonesia, yakni menaikkan harga Revo 90 sebanyak Rp200 per liter dan Revo 95 sebesar Rp230 per liter. Presiden Joko Widodo telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PLTA Mentarang Induk di Malinau, Kalimantan Utara. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membuat kepala negara senang. Jokowi belak-belakan dirinya mengaku sangat senang dengan adanya proyek ini. Sebab PLTA yang dibangun perusahaan Patuhan Indonesia Malaysia ini bakal memasok listrik ke kawasan industri hijau besar di Bulungan. PLTA Mentarang bakal dibangun dengan anggaran Rp40 triliun. PLTA ini bakal memiliki kapasitas hingga kapasitas 1.375 MW dan akan rampung 7 tahun mendatang. Pabrikan kendaraan listrik dunia, Tesla, akan membuka kantornya di Malaysia. Hal ini terungkap dalam cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitan itu, Zafrul Aziz mengungkapkan Malaysia juga akan mengizinkan Tesla untuk mengimpor kendaraan listrik ke negeri jiran, termasuk membuka showroom, pusat servis, dan jaringan supercharger. Kehadiran Tesla di Malaysia juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terampil, termasuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal dalam ekosistem Tesla. Meski demikian, belum diketahui jelas kapan Tesla membuka resmi kantor di negeri jiran tersebut.
Mengutip Reuters, perwakilan perusahaan Elon Musk itu juga belum menanggapi permintaan komentar soal ini.